Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indah Amelia Ramadhani dengan NIM 23040330002. Saya merupakan mahasiswa pendidikan sejarah kelas A angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu kebijakan pendidikan yang baru-baru ini ramai diperbincangkan, yaitu penerapan tes kemampuan akademik atau TKA bagi siswa kelas 12. Bagi sebagian siswa, TKA terasa seperti bayangan ujian nasional yang datang kembali tapi dengan wajah yang berbeda. Namun sebenarnya apakah TKA ini sama menegangkannya seperti dulu? Nah, menurut Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9 Tahun 2025, TKA adalah tes yang dirancang untuk mengukur capaian akademik siswa sesuai kurikulum yang berlaku. Tes ini dilaksanakan untuk siswa SMA atau MA dan SMK atau MAK kelas 12 dan sifatnya tidak wajib. Artinya siswa boleh memilih untuk ikut atau tidak, karena hasil TKA bukan penentu kelulusan. Nah, menariknya nih, nilai TKA justru dapat digunakan untuk menunjang seleksi perguruan tinggi, terutama jalur prestasi sebagai validator nilai rapot pada jalur SNBP. Secara detail, TKA hadir dengan semangat pemerataan. Pemerintah berharap tes ini bisa menjadi alat ukur lebih objektif yang menyertakan kesempatan antara sekolah-sekolah di berbagai daerah. Karena dengan sistem penilaian yang seragam secara nasional, siswa dari sekolah kecil sekalipun punya kesempatan menunjukkan kemampuan akademiknya tanpa harus bergantung pada reputasi sekolah. Selain itu, karena TKA tidak menentukan kelulusan, tekanan psikologis yang dulu sering dirasakan siswa pada masa ujian nasional diharapkan bisa berkurang. Kini, TKA lebih dilihat sebagai cermin kemampuan diri, bukan sebagai vonis kelulusan. Namun, tidak semua berjalan semudah itu ya. Beberapa pihak menilai bahwa TKA berpotensi menjadi beban baru. Meski katanya tidak wajib, tetap saja nih banyak siswa merasa perlu ikut agar tidak kalah bersaing dalam seleksi perguruan tinggi. Selain itu, ketimpangan fasilitas pendidikan juga masih menjadi masalah klasik. Sekolah-sekolah di daerah mungkin kesulitan mengakses pelatihan, perangkat digital, atau bahan latihan yang dibutuhkan TKA berbasis komputer. Padahal pendidikan seharusnya tidak hanya menilai kemampuan akademik saja, namun juga karakter, kreativitas, dan kemampuan berpikir secara kritis. Nah, sebagai mahasiswa pendidikan, saya melihat kebijakan TKA ini sebagai dua sisi mata uang. Di satu sisi, ia membawa semangat baru, yakni sistem penilaian yang lebih merata dan fleksibel. Namun di sisi lain, kebijakan ini tetap menuntut kesiapan baik dari siswa, guru, maupun infrastruktur pendidikan itu sendiri. Nah, TKA bisa menjadi langkah maju jika dilaksanakan dengan pemerataan akses dan sosialisasi yang jelas. Namun jika tidak, ia justru bisa menjadi bentuk baru dari ketimpangan yang lama. Pada akhirnya, kebijakan pendidikan selalu berjalan secara dinamis seiring perubahan zaman dan kebutuhan bangsa. Tugas kita sebagai calon pendidik bukan hanya mengkritik, namun juga memahami, menganalisis, dan mencari cara agar setiap kebijakan bisa benar-benar berpihak pada peserta didik. Nah, begitu penjelasan mengenai TKA dan manfaat yang dapat kita ambil.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.